qamatil hindani, dan lafat qamat al-hindani. Wa qamat lan wis ngadeg sapa al-hindani hindun loro. Wa taqumul hindani, wa taqumul hindani lan bakal ngadeg sapa hindun loro. Wa qamat al-hindatu, lafat qamat al-hindatu. Kalau di mana qamat wis ngadeg sapa al-hindatu pira-pira hindun utawa hindun akeh. Iqamat wis ngadeg sapa al-hindatu hindun akeh. Wa taqumul hindatu lan lafat taqumul hindatu. Wa taqumu lan bakal ngadeg sapa al-hindatu pira-pira hindun utawa sapa al-hindatu hindun akeh. Wa qamat al-hunudu, wa qamatil hunudu, lafat qamatil hunudu. Kalau di mana wa qamat lan musadad sapa al-hunudu pira-pira hindun, sama dengan hindatun, cuma bentuknya yang berbeda. Wa taqumul hunudu, wa taqumul hunudu lan lafat taqumul hunudu. Wa taqumulan bakal ngadeg sapa al-hunudu pira-pira hindun. Wa qama akhuka, wa qama akhuka lan wis ngadeg sapa akhuka dulur sira. Lanang apa wadon? Lanang ya. Wa qama akhuka lan wis ngadeg sapa akhuka dulur lanang sira, satu orang. Wa yaqumu akhuka lan lafat yaqumu akhuka. Wa yaqumu lan bakal ngadeg sapa akhuka dulur lanang sira, satu juga. Wa qama gulami, wa qama gulami, lafat qama gulami. Wa qama lan wis ngadeg sapa gulami budak ingsun. Gulam itu budak. Wa yaqumu gulami lan lafat yaqumu gulami. Wa yaqumu lan bakal ngadeg sapa gulami budak ingsun. Wa ma asbaha, wa ma lan barang asbaha kang nyerupani apa ma? Wa ma lan barang asbaha, asbaha kang nyerupani apa ma? Zalika ing mengkono-mengkono mazkur. Jadi dan lain sebagainya. Ini tadi bab tentang fa'il. Dilanjutkan dulu saja. Wal mudmaru utawi isim dhamir, wal mudmaru utawi isim dhamir iku nahu qaulika, upamane ucapan sira, upamane ucapan sira. Darabtu, darabtu lafaz darabtu. Wa darabna lan lafaz darabna. Wa darabta lan lafaz darabta. Wa darabti lan lafaz darabti. Wa darabtuma lan lafaz darabtuma. Wa darabtum lan lafaz darabtum. Wa darabtunna lan lafaz darabtunna. Wa daraba lan lafaz daraba. Wa darabat lan lafaz darabat. Wa darabata lan lafaz darabata. Wa darabu lan lafaz darabu. Wa darabna lan lafaz darabna. Ya. Jadi ini bab yang membahas tentang fa'il. Fa'il itu kalau dalam bahasa Indonesia mudahnya kita menyebut sebagai subjek, pelaku, ya, pelaku. Jadi dalam susunan kalimat itu kan ada pelaku, ada pekerjaan, ada objek, ada keterangan, gitu ya. Nah, fa'il itu adalah pelaku. Ya, fa'il itu subjek, pelakunya.
Jadi kalau dalam susunan Arab, kalimat itu kan terbagi menjadi dua, ya. Ada istilahnya jumlah fi'liyah, ada istilahnya jumlah ismiyah. Ya, ada dua pengistilahan. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang fa'il, maka ini hubungannya dengan jumlah fi'liyah. Ya, hubungannya dengan jumlah fi'liyah. Kalau kita berbicara tentang mubtada dan khobar, baru itu nanti hubungannya dengan jumlah ismiyah. Jadi kalau ini tentang fa'il, maka kita berkaitan dengan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya. Susunan kalimatnya itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya. Jadi kata kerja dulu, baru kemudian pelakunya, ya, atau subjeknya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan itu namanya kalimat apa ya? Tidak efektif. Kalau dalam bahasa Indonesia selalu subjek predikat. Ya, subjek predikat. Ada istilah DMMD itu ada, ya. Tapi pada umumnya kalau kita menyusun sebuah kalimat diterangkan menerangkan, pernah dengar enggak itu dalam bahasa Indonesia? Nah, kalau dalam susunan kalimat itu kalau di bahasa Indonesia ya pasti selalu subjek predikat. Menjadi tidak enak dan menjadi janggal ketika itu disusun dengan terbalik predikat subjek. Tetapi kalau dalam bahasa Arab tidak demikian. Jadi memang ada dua model dalam penyusunan kalimat. Jadi ketika berbicara fa'il, maka jumlah yang akan kita gunakan adalah jumlah fi'liyah. Ya. Apa itu fa'il? Fa'il di sini dijelaskan ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Jadi isim yang dibaca rafa yang disebutkan sebelumnya itu berupa fi'ilnya. Ya, jadi sebelum fa'il itu telah disebutkan fi'ilnya terlebih dahulu, yang kemudian dibagi menjadi dua. Ada yang namanya fa'il dhamir, ada yang namanya fa'il mudmar atau dhamir, ya. Jadi fa'il dhamir, ada fa'il dhamir, ya. Jadi fa'il dhamir itu apa? Ya fa'il yang berwujud jelas, bisa dilihat tampak. Jadi pelakunya itu kelihatan, pelakunya itu jelas. Contoh supaya mudah, koma zaidun. Koma zaidun, kalau kita maknai koma zaidun, koma wasnadat sapa zaidun zaid satu. Nah, di sini susunan kalimatnya apa ini? Jumlah apa ini? Fi'liyah. Fi'liyah. Karena ini berbicara tentang fa'il, pasti jumlahnya fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu ya diawali dengan fi'il, ya, sesuai dengan namanya, jumlah fi'liyah. Berarti jumlah itu kalimat yang diawali dengan fi'il. Koma zaidun, koma itu fi'il apa? Madhi. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang pembagian fi'il. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Nah, koma zaidun ini komanya, koma itu adalah fi'il madhi. Dari mana tahu kalau ini fi'il madhi? Dari mana tahu kalau ini fi'il madhi? Karena di sini berharokat fathah daiman. Nah, kemarin kan begitu. Ketika di situ berharokat fathah selamanya, nah itu ciri dari fi'il madhi. Kalau fi'il amar selamanya di sukun, jazm. Kalau fi'il mudhari' dhamma, tetapi ada syarat. Ketika kemasukan amil nasib atau amil jazim, maka nanti tidak dhammah lagi,
maka dia akan berubah. Ya, jadi menjadi tidak selamanya. Ya. Selama tidak kemasukan itu untuk fi'il mudhari. Nah, koma ini fi'il madhi. Zaidun itu fa'il. Ya, fa'il, pelaku. Jadi susunannya ada fi'il, ada fa'il. Koma adalah fi'il kata kerja, Zaidun sebagai pelakunya. Pelakunya di sini jelas siapa? Zaid. Ini yang disebut dengan fa'il isim dhamir. Ya, fa'il isim dhamir. Jadi pelakunya tampak jelas. Siapa? Zaid satu. Wa yaqumu Zaidun atau yaqumu Zaidun. Yaqumu Zaidun juga fa'ilnya berubah fa'il isim dhamir. Jadi ketika disebutkan namanya, maka di situ jelas fa'ilnya berubah fa'il isim dhamir. Wa yaqumu lan bakal ngadeg. Bakal ngadeg itu berarti kapan? Akan datang, bisa sekarang, bisa akan datang. Ini berarti menunjukkan fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan menjelaskan kejadian saat ini sedang berlangsung atau akan datang. Wa yaqumu Zaidun lan bakal ngadeg sapa Zaidun, Zaid siji. Jadi di situ fa'ilnya fa'il isim dhamir. Dan seterusnya wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani wa qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna ila akhir. Sampai yang terakhir itu tadi demikian. Ya. Tanya, kok tetap koma padahal di situ Zaidani? Kok tetap yaqumu padahal di situ Zaidani? Kok tetap koma padahal fa'ilnya Zaiduna jamak? Kok tetap yaqumu padahal fa'ilnya Zaiduna? Kenapa? Jumlah fi'liyah itu memang demikian. Jadi yang dilihat bukan jumlah fa'ilnya, banyaknya pelaku, tetapi yang dilihat adalah jenisnya. Apakah di situ muannas ataukah di situ mudzakkar. Jadi ketika misalnya mau menyusun contoh kalimat, misal dua Zaid sedang berdiri. Bahasa Arabnya yaqumu Zaidani. Kok enggak yaqumani Zaidani? Tidak, karena susunannya adalah jumlah fi'liyah. Akan berbeda ketika susunannya jumlah ismiyah. Jadi kalau jumlah ismiyah, pelakunya kan di depan ya, mubtada, khabar. Jadi ketika mubtada atau pelakunya itu satu orang, maka nanti khabarnya harus ikut bentuk satu. Kalau pelakunya dua, maka khabar juga harus ikut bentuk dua. Kalau mubtadanya jamak, maka nanti khabarnya juga ngikut. Tetapi untuk susunan jumlah fi'liyah tidak demikian. Untuk fi'ilnya itu tidak terpengaruh dengan banyaknya fa'il atau banyaknya pelaku. Tetapi yang diperhatikan di sini adalah apakah fa'il itu muannas ataukah mudzakkar. Ketika fa'ilnya muannas, maka fi'il yang digunakan tetap bentuk tunggal tapi untuk yang muannas. Contoh, kalau tadi yaqumu Zaidani, kalau Zaidaninya diganti yang muannas, contohnya apa muannas? Hindani ya. Nah, di buku tadi Hindani. Berarti bukan yaqumu Hindani, yang benar taqumu. Iya, taqumu al-Hindani. Jadi yang diperhatikan hanya segi mudzakkar dan muannasnya saja. Untuk bentuknya tetap menggunakan bentuk tunggal. Ya, demikian. Baik itu untuk fi'il madhi maupun itu untuk fi'il mudhari'nya. Tadi contohnya yaqumu az-Zaidani.
taqumu al-hindani. Kalau pakai fi'il madhi, qoma zaidani, bukan qomani, tetapi tetap bentuk tunggal, qoma zaidani. Atau kalau muannas, qomat al-hindani, qomat al-junudu jamaknya, atau al-hindatu, tetap qomat, tetap bentuk tunggal. Gitu. Sampai di sini jelas ya? Itu untuk apa tadi? Jumlah fi'liyah untuk fa'il isim ya. Jadi fa'ilnya jelas. Terus kemudian yang kedua, fa'ilnya berupa isim domir. Ya, fa'ilnya berupa isim domir. Apa tuh isim domir ini? Domir itu apa tuh domir sih? Domir ganti, ya, kata ganti. Jadi yang kedua ini fa'ilnya itu bukan bentuk yang jelas kelihatan, tetapi di sini bentuknya adalah berupa domir, ya, domir. Contohnya adalah dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, ila akhir sampai terakhir. Ada kalau kita mentasrif itu ada berapa? 14. Coba kita tasrif bersama ya. Pakai kata doroba. Jadi dengan dilakukan itu akan semakin mempermudah menghafal. Itu bisa jadi sebuah metode untuk belajar ya. Jadi kalau mudah dengan menggunakan lagu boleh, silakan pakai lagu untuk mudah mengingat ya. Jadi kalau lupa nyanyi, nah itu ingat lagi. Nah, jadi fa'ilnya di sini itu berupa fa'il isim domir ya, fa'il isim domir. Dorobtu, dorobna. Di situ semuanya kan berupa isim domir, kata ganti. Ya, kata ganti. Dorobtu itu apa kalau di mana? Dorobtu. Saya telah memukul. Saya telah memukul. Wus mukul sapa? Ingsun, gitu ya. Wus mukul sapa? Ingsun. Ini tuh kira-kira pelakunya siapa kalau wus mukul sapa ingsun ya gitu. Ingsun itu saya ya. Saya itu kalau di bahasa Arab kan apa? Anak. Kemudian dorobna apa maknanya? Kita telah memukul. Wus mukul sapa kita? Dorobna. Usmukul sopo kita. Jadi pelakunya di sini adalah kita, tapi di sini berupa domir, ya berupa domir kata ganti dari nahnu berupa nah panjang dorobna. Kalau tu tadi itu kata ganti atau perubahan dari ana, ya jadi mutakallim wahdah. Jadi pembicara pertama ya. Kalau dorobna itu kan kita kami, itu namanya mutakallim ma'al ghair ya. Jadi kita tidak hanya saya, tapi kita banyak ya. Dorobeta, apa dorobeta? Kamu laki-laki telah memukul. Wus mukul sapa sira? Siji. Ya, dorobta. Wus mukul sapa sira? Siji. Lanang apa wedon? Lanang. Ya, nah. Ini sebagai ganti dari apa? Ta di sini. Anta. Nah, anta. Jadi kata ganti berupa mufrad mudzakkar mukhatab. Mukhatab itu orang yang
kita ajak bicara, orang kedua. Orang kedua. Jadi kalau pernah belajar bahasa Indonesia, itu kan ada istilah orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang ketiga. Jadi orang pertama itu ya si pembicara, orang kedua itu yang diajak bicara, mukhathab, orang ketiga atau kalau dalam bahasa Arab namanya ghaib, ya, itu orang yang dibicarakan. Ya. Dorobta, dorobti, wis mukul sapa sira wadon siji. Ya, wis mukul sapa sira wadon siji. Nah itu kata ganti dari mufrad anti ya, mufrad muannas mukhatabah. Dorobatuma apa artinya? Wis mukul sapa sira loro. Ya, kalian berdua. Kalian berdua telah memukul. Nah, jadi itu sebagai ganti apa itu di situ? Antuma. Sebagai ganti dari antuma. Dua orang. Nah, jadi tasniyah mudzakkar mukhathab. Tasniyah mudzakkar mukhathab. Jadi bermakna dua dari jenis laki-laki. Ya, untuk mukhathab orang kedua. Dorobtum itu kata ganti dari tumnya ini sebagai pengganti dari antum. Antum itu apa? Antum itu jamak ya. Jamak mudzakkar untuk mukhathab ya. Anta, antuma, antum. Kemudian anti, antuma, antunna ya. Anti berarti pakai dorobati, antuma berarti dorobatuma, antunna dorobatunna ya. Jadi dorobatunna itu kalau dimaknai wis mukul sapa sira wadon akeh ya. Jadi ganti dari jamak muannas mukhatabah. Kemudian kalau untuk mufrad muannas ghaibah pakai apa? Dorobat pakai taknis ya. Pakai taknis. Jadi itu perkiraan dari atau ganti dari mufrad muannasah ghaibah ya, ghaibah. Kalau mukhathab yang ti tadi. Kalau tak sukun itu yang ghaibah. Itu kalau kita cari domirnya itu ketemu dia ya. Iya. Dorobata, dorobu, dorobena. Kalau dorobata itu berarti apa? Tanya di situ. Dua ya, betul. Bermakna dua. Tasniyah untuk muannas mukhatabah muannas ghaibah ya, dorobata. Kalau muannas mukhatabah kan tetap sama, dorobatuma ya. Jadi kalau untuk ghaibah dorobata ya, doroba, dorobu, dorobat, dorobata ya, dorobana ya. Dorobu berarti dorobu apa maknanya? Dorobu wis mukul sapa dheweke wong lanang akeh ya. Jadi ini gantikan apa ini? Orang ketiga banyak. Jamak ya, jamak mudzakkar ghaib. Ya, jamak mudzakkar ghaib. Hum itu ya. Dorobu, doroba, dorobu ya. Dorobat, dorobata, dorobena. Dorobena berarti guna. Ya, itu berarti apa itu? Takdirnya atau wakilnya dari jamak muannas ghaibah. Muannas ghaibah. Bab maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Jaminan ini. Udah Isya? Dikit lagi ya. Dikit lagi. Babul maf'ul
alladzi lam yusamma fa'iluhu. Babul maf'ul utawi iku bab nerangake maf'ul alladzi lam yusamma kang ora den sebut apa fa'iluhu, fa'ile maf'ul. Jadi maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan. Maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan. Dengan kata lain apa? Naibul fa'il. Ya. Dengan kata lain naibul fa'il. Wahwa utawi alladzi lam yusamma fa'iluhu, balik ke judulnya ya. Jadi domir kembali ke judul itu. Iku al ismu isim. Iku al ismu isim al marfu'u kang den rafa'ake. Iku al ismu isim al marfu'u kang den rafa'ake. Alladzi lam yudkar kang ora den tutur. Alladzi lam yudkar kang ora den tutur. Apa fa'iluhu, fa'ile. Apa fa'iluhu, fa'ile. Baliknya kemana? Baliknya ke ini tadi, maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Fa in kana mongko lamun to ono apa al fi'lu fi'il. Fa in kana mongko lamun to ono apa al fi'lu fi'il iku madhiyan, fi'il madhi. Dhamma mongko den dhammahake. Apa awaluhu, huruf kawitane. Apa awaluhu, huruf kawitane maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Umma awaluhu. Wa kusira lan den kasrohake. Wa kusira lan den kasrohake. Apa ma, huruf kang tetep. Apa ma, huruf ma qabla akhirihi, gitu mudah. Wa kusira ma qabla akhirihi, huruf kang tetep ing dalem sadurunge akhire fi'il. Apa ma qabla akhirihi, huruf kang tetep ing dalem sadurunge akhire fi'il. Ya. Wa in kana dan lamun ono. Wa in kana lamun ono apa fi'il iku mudhari'an, fi'il mudhari'. Dhamma mongko den dhammahake. Dhamma mongko den dhammahake apa awaluhu, huruf kawitane fi'il. Apa awaluhu, huruf kawitane fi'il. Wa futiha lan den fathahake. Wa futiha lan den fathahake apa ma huruf. Apa ma huruf qabla akhirihi kang tetep ing dalem sadurunge akhire fi'il. Apa ma huruf qabla akhirihi kang tetep ing dalem sadurunge akhire fi'il. Wa huwa lan utawi naibul fa'il. Wa huwa lan utawi naibul fa'il iku ala qismaini. Iku ala qismaini tetep ing atase rong werna. Dhahirin suwiji isim dhahir, wa mudmarin lan isim dhamir. Dhahirin nomor satunya isim dhahir, wa mudmarin nomor dua berupa isim dhamir. Fadhahiru mongko utawi isim dhahir iku nahwu qaulika, upamane ucapane sira. Iku nahwu qaulika, upamane ucapane sira. Duriba zaidun, lafadz duriba zaidun. Duriba wus den pukul. Duriba wus den pukul sapa zaidun. Zaid siji.
Us den pukul sapa Zaidun Zaid siji wa yudrabu lan bakal den pukul wa yudrabu lan bakal den pukul sapa Zaidun Zaid siji wa ukrima lan us den mulyaake sapa Amrun Umar wa yukramu Amrun lan lafat yukramu Amrun wa yukramu lan bakal den mulyaake wa yukramu lan bakal den mulyaake sapa Amrun Umar. Sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Penjelasannya kita lanjutkan insya Allah.